Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6564, pertemuan tak sengaja dengan seorang kenalan. Saat ini, Chu Feng dan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri sedang menaiki perahu bambu milik Qin Jiu. Kita telah tiba di pinggiran tanah leluhur klan ikan laut abadi. Ada sesuatu yang terasa janggal. Mereka baru saja mendekati dan belum memasuki wilayah inti tanah leluhur. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Senior, seharusnya sudah ada penghalang di sini sebelumnya, kan? Chu Feng bertanya. Sebagai seorang ahli spiritualis roh dunia, Chu Feng dapat mengetahui bahwa tempat ini awalnya disegel oleh sebuah penghalang. Namun sekarang, semua penghalang telah lenyap, dan jika Chu Feng tidak menggunakan mata surgawinya, dia tidak akan dapat melihat jejak apapun dari mereka. Chu Feng merasa bahwa kebingungan Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri juga disebabkan oleh penghalang itu. Ya, ini adalah tanah leluhur klan ikan laut abadi. Mungkin karena keberadaan lautan abadi sebelumnya, energi langit dan bumi di dunia ini sangat lemah, sehingga tidak cocok untuk kultivasi. Oleh karena itu, hampir tidak ada praktisi seni bela diri di dunia ini. Klan ikan laut abadi belum mendirikan markasnya di sini. Namun klan ikan laut abadi tetap mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaga tempat ini. Sebenarnya, alasan mengapa klan ikan laut abadi mendirikan markasnya di dunia tetangga adalah karena tempat ini, kata-kata Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri mengungkapkan betapa pentingnya tanah leluhur ini bagi klan ikan laut abadi. Dari apa yang saya amati, penghalang itu tampaknya belum hancur, lebih tepatnya, itu diserap oleh semacam kekuatan, kata Chu Feng. Aneh sekali. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Ada satu hal lagi, saat aku berpisah dengan UR dan saudara Xiaoyu, aku meninggalkan penanda lokasi pada mereka. Biasanya, begitu kau memasuki dunia ini, kau seharusnya bisa merasakan keberadaan Xiao UR dan Xianhai Xiaoyu. Tapi sekarang, tidak ada reaksi sama sekali. Aku tidak tahu apakah mereka sudah pergi, kata Chu Feng. Mereka pasti sudah pergi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi sesuatu, bagaimana mungkin hal itu menyebabkan fenomena aneh seperti ini? Bagaimanapun Anda melihatnya, fenomena itu adalah hal yang baik. Kurasa itu karena fenomena aneh itu terlalu berisik dan akan menarik perhatian orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Sehingga mereka langsung pergi. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri merasakan kekhawatiran Chu Feng dan tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Ya, apa yang senior katakan masuk akal, Chu Feng mengangguk. Bahkan saat Chu Feng sedang berbicara dengan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri, dia tidak berhenti bepergian. Meskipun mereka masih jauh, jurang tak berujung telah tampak di hadapan mereka. Lubang yang dalam itu adalah tempat laut abadi pernah berada. Awalnya, itu adalah samudera luas berwarna keemasan, suci dan tak tertandingi. Konon, klan ikan laut surgawi berlatih di sini, melahap seluruh kekuatan laut surgawi yang menyebabkan laut itu mengering. Memang telah terjadi perubahan. Pada saat itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tampak terkejut. Meskipun laut abadi tetap kering, ada secercah kehidupan di jurang tak terbatas itu. Itu adalah aura yang sakral, aromanya juga sangat kuat. Anda bisa menciumnya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Dia pernah ke sini sebelumnya, saat saya berkunjung waktu itu.
Tempat itu hanyalah sebuah lubang, tidak ada yang istimewa kecuali ukurannya yang agak besar. Aura sakral yang dapat dirasakan dari jarak jauh saat ini adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Chu Feng punya kesempatan, begitu juga benda ajaibku. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berkata dengan penuh semangat kepada Chu Feng. Senior, ke arah mana letak benda menakjubkan di langit dan bumi itu? Chu Feng bertanya. Awalnya, Chu Feng bermaksud untuk terlebih dahulu menemukan orang-orang dari klan ikan laut abadi. Namun, setibanya di dekat tanah leluhur mereka tidak melihat satupun anggota klan ikan laut abadi. Selain itu, jimat lokasi pada Xiao Yuer dan yang lainnya sama sekali tidak bereaksi. Chu Feng merasa bahwa klan ikan laut abadi pasti benar-benar telah meninggalkan tempat ini. Satu-satunya hal yang membuatku penasaran karena bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur mereka, sekalipun ada alasan mengapa penghalang sebelumnya hilang. Mereka mungkin tidak akan membiarkan tanah leluhur mereka tetap seperti ini. Beberapa langkah perlindungan perlu diterapkan, berbeda dengan situasi saat ini di mana siapapun dapat datang dan pergi sesuka hati. Chu Feng, agak jauh, dia ada di seberang sana. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menunjuk ke kejauhan. Meskipun laut abadi sangat luas, Chu Feng dan temannya melakukan perjalanan dengan perahu bambu milik King Jiu. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan susunan teleportasi biasa. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di sisi lain lautan tanah leluhur ini. Sepanjang perjalanan, mereka tetap tidak dapat menemukan jejak klan ikan laut abadi. Bahkan dari kejauhan, Chu Feng merasakan aura yang aneh. Chu Feng, bisakah kau merasakannya? Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menjadi semakin bersemangat. Senior, bukankah sebelumnya konsentrasinya juga seperti ini? Tanya Chu Feng. Dia tahu bahwa aura aneh yang dia rasakan pastilah harta karun langka dari langit dan bumi yang telah disebutkan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Tidak, bagaimana mungkin aromanya begitu kuat? Itulah mengapa saya pikir mungkin sebenarnya telah berkembang dan membuahkan hasil. Perjalanan ini sungguh berharga, benar-benar berharga. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri semakin bersemangat, wajahnya berseri-seri dengan senyum cerah. Hal ini sangat kontras dengan citra tenangnya yang biasa. Hal ini juga menunjukkan keinginan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri untuk lebih meningkatkan kultivasinya. Namun, saat mereka mendekat, baik Chu Feng maupun Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri mengubah ekspresi mereka. Tatapan mereka, yang melintasi luasnya tanah leluhur, telah tertuju pada objek langit dan bumi yang menakjubkan itu. Benda menakjubkan itu adalah tanaman yang menyerupai tumbuhan rumput abadi. Namun, tanaman ini bahkan lebih indah dan jauh lebih besar daripada rumput abadi. Tingginya mencapai lebih dari 30 meter, seperti pohon yang menjulang tinggi. Saat ini, cahaya yang dipancarkan oleh objek ini dilepaskan secara berlapis-lapis, dan bunga raksasa di puncaknya sudah mekar. Sudah pasti bahwa itu sudah siap, namun, di balik objek alam yang menakjubkan ini, terdapat juga sosok seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut putih lebat dan cukup cantik, tetapi wajahnya pucat pasi, seperti hantu, terutama matanya yang tidak tampak seperti mata manusia. Kehadirannya yang mengesankan benar-benar menutupi kecantikannya. Kesan pertama yang didapat adalah orang ini garang dan mengancam, dan sebaiknya jangan diganggu. Dan orang ini adalah wanita ini sangat galak dan tidak masuk akal, dan metodenya sangat kejam. Oleh karena itu, orang-orang di seluruh dunia seni bela diri yang luas menyebutnya sebagai wanita gila.
Hampir semua orang yang mendengar tentangnya akan lari begitu melihatnya, jika tidak, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Bahkan kekuatan-kekuatan penguasa utama di galaksi Bima Sakti pun enggan memprovokasinya. Wanita gila ini kebetulan mengenal ayah Chu Feng, dan keduanya memiliki hubungan tertentu. Kemudian, wanita gila itu bahkan menemukan tempat terpencil milik Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri. Ternyata, dia pernah memiliki konflik di masa lalu dengan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Wanita gila itu awalnya berniat untuk bertarung sampai mati, namun Chu Feng tiba tepat waktu, dan wanita gila itu pergi karena menghormatinya. Kemudian, ketika Chu Feng dan Bai Li Zilin bersaing memperebutkan kendali atas alam suci takdir, wanita gila ini bahkan melakukan perjalanan khusus untuk membantu Chu Feng. Justru karena keberadaan wanita gila tersebut pada saat itu, kultivator alam dewa surgawi yang perkasa, Jimo Qianzhou dari sekte penjara, sedang ditahan. Saat Chu Feng dan temannya mendekat, wanita gila itu juga memperhatikan mereka. Tatapannya menyapu kami, disertai dengan niat membunuh yang kuat. Namun, ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Chu Feng, niat membunuhnya langsung lenyap. Tak lama kemudian, perahu bambu itu tiba di depan objek menakjubkan dari langit dan bumi tersebut. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri segera mendarat di depan artefak yang menakjubkan itu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya dengan suara berat. "Memangnya kenapa?" Suara wanita gila itu menjadi semakin lantang ketika dia berbicara. Ini bukan sekadar ketidakpedulian, ini adalah sikap mendominasi yang mengancam akan memicu pembantaian jika respons pihak lain sedikit saja tidak memuaskan. "Senior, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Melihat ini, Chu Feng dengan cepat melangkah maju dan menyapa wanita gila itu dengan senyuman. "Anda juga datang karena penglihatan itu?" Wanita gila itu bertanya kepada Chu Feng, meskipun dia tetap tenang dan tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Namun, secara keseluruhan, nuansa saat berbicara sangat berbeda, jauh lebih lembut. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.